Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memainkan game yang mungkin jadi favorit kalian, yaitu Eversoul. Ya, setelah kita menjalani kisah cinta dengan Otoha di episode video sebelumnya, untuk episode pada siang hari ini kita akan menjalani kisah cinta dengan Edith, atau sebaiknya kita panggil Putri Edith karena ya dia dasarnya seorang princess ya. Sejujurnya saya ini ya, apa ya, kalau saya lihat Edith, Xavier, di mana kamu? Kamu sibuk ya? Iya, Aki, ini Xavier ada di sini sebentar ya. Iya, bagi saya sih Edith termasuk salah satu soul yang cakep ya. Ya 11-12 sama si Aki sih menurut saya. 11-12 sama Aki dan Naomi. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung menjalani kisah cinta bersama Edith. Mengapa? Apa ada yang salah? Oh enggak ada apa-apa kok. Episode 1, Kesatria yang dulunya seorang tuan putri. Waduh, maaf ya, nggak sekarang ya. Saya harus kencan dengan Tuan Putri Edith dulu. 감사합니다. 신세를 졌군요. Loh, sudah mulai, mohon maaf ya. Terima kasih, aku berutang budi padamu. 본경에서 구해주셨으니 제가 한 잔 사겠어요. Biarkan aku memberikanmu minuman, karena kamu sudah mengeluarkan aku dari masalah. Oke, kita skip. Kak, kamu nggak harus berterima kasih seperti itu. Ini harganya nggak mahal kok. Iya tentu. Aku tahu sebanyak itu. Namaku, kamu bilang namaku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika ketahuan bahwa seorang kesatria sering mengunjungi bar dan bahkan dia cenderung lebih mudah mabuk? Tenang. Aku harus kelihatan keren dan pintar.
Namaku, eh, kita lihat, namaku adalah, panggil aku si mata emas. Nama yang keren kan? Ho 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 ho. Bener sih seperti mata kamu. Anjir, modus, baru pertama ketemu langsung modus. Hah? 그런 소리 자주 듣지요. Aku sudah dengar itu banyak kali loh. Skip ya. Si Xavier bertemu dengan Saul yang bernama si mata emas. Yang waktu itu berada di bar dan dia menyelamatkan si mata emas ini dalam keadaan mabuk. Nah, si mata emas ini bercerita bahwa di rumahnya itu berantakan dan pembantunya keluar dari pekerjaannya. Nah, dia bertanya-tanya apakah si Xavier ini bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi ceritanya ini si Edit, Tuan Putri Mata Emas ini ndak tahu kalau si Xavier itu adalah Xavier. Taunya ya pria yang numpang lewat doang. Sebuah sistem. Aku, I see, aku. Oh gitu, jadi si Ak ini mempunyai sistem yang mengagumkan. Aku kaget dan cemburu. Oh, ketika aku berkata bahwa aku cemburu, maksud aku itu tentang teknologi yang negara ini punya. Aku nggak cemburu tentang bagaimana ini membersihkan semuanya untukmu. Oh iya ya, terima kasih sudah menjawab. Sampai jumpa besok di upacara. Sampai jumpa ya. Episode 2. Maukah kamu menjadi pembantuku? Ngeng, naik mobil dulu. Nabrak. 정말 도와주시겠다고요? Maukah kamu beneran membantuku? Tanya si mata emas lagi, lalu aku mengangguk. Oke, kita skip. Wah, nggak ada pilihannya. Nah, si Xavier ini mendengarkan cerita si mata emas bahwa rumahnya ini berantakan. Dan Xavier memutuskan untuk menolong dia. Ketika dia sedang beres-beres rumah, ternyata si Xavier menemukan buku harian bahwa si mata emas adalah anggota dari Black Hawk. Aku nggak percaya bahwa kamu pura-pura nggak lihat. Tapi aku juga tidak mau kelihatan kentara sih. Aku hanya tidak tahu kadang-kadang. Episode 3, aku adalah seorang tuan putri.
Oh iya, belum dimulai storynya ya, pantes nggak ada. Oke, naik kereta lagi. 당신이 바로 구원자님? Kamu adalah seorang Xavier? Aku adalah seorang Tuan Putri. 서로 아는 듯한 반응이네요. Oh, kalian sudah mengenal satu sama lain toh. Skip. Hah? Oh, kalian sudah kenal satu sama lain toh. Oh iya, sebenarnya itu. Nah, aku sudah berteman dengan dia di bar. Hah? Apa? 정말이지 Oh, 엄청난 인연이군요. kebetulan sekali. Oke, skip. Aku melarikan diri dari rumah setelah aku memutuskan bahwa aku tidak ingin hidup sebagai seorang tuan putri. Tapi aku ini masih tuan putri yang belum dewasa. Aku mencoba mempelajari pekerjaan rumah dari pembantuku sebelumnya yang mengikutiku dari Tabria. Tapi ternyata memang jauh lebih susah daripada mempelajari teknik pedang. Kalau kayak gini aku tidak akan bisa melindungi kamu ataupun Ratu Yuria. Aku pikir Edith memintaku untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kurasa aku keliru. Ya udah, kalau gitu lakukan saja apa yang kamu bisa. 그런가요? Benarkah begitu? 여태까지 아무도 그런 말 해주지 않았는데. Nggak ada seorang pun yang memberitahu aku itu sebelumnya. Skip. Ketika upacara, si Edith ini akhirnya mengetahui identitas asli si Xavier. Bahwa si Xavier ini adalah orang asing yang dia temui di bar dan dia minta untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan Xavier juga mengetahui bahwa si Edith ini ternyata adalah wakil komandan dari Black Hawk. Nah, Black Hawk ini kan ketuanya Lindsay ya, anggap aja si Edith ini adalah wakilnya ya. Ternyata si Edith ini dulunya adalah putri dari negeri Tabria. Setelah upacara berakhir, Edith pergi ke Xavier untuk meminta maaf. Aku gugup, tapi aku harus bisa. Komandan mempercayaiku untuk hal ini. Episode 4. Bertingkah seperti komandan, aku
좋아. 다 모인 건가? Baiklah, apakah semua orang di sini? 이렇게 모두를 부른 건 중요한 전달 사항이 있어서요. Aku mau memanggil kalian karena aku punya berita penting untuk diutarakan. Oke, skip. Edit bernafas. Edit menghela nafas. Kelihatannya sesuatu tidak berjalan dengan baik. Apa yang harus aku berikan untuk dia? Yang paling panjang aja, chamomile tea dan butter cookies untuk tidur yang nyenyak. Mungkin gak akan menyakitkan kalau dia terus terjaga sepanjang malam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi ide yang bagus tentunya berasal dari kondisi yang bagus juga. Aku meninggalkan catatan dan snack dan meninggalkan ruangan edit perlahan-lahan. Oke, skip. Lindsay akan memimpin Operation Eden Alliance ini sebagai representatif dari negara Solray. Lindsay memberikan kuasa kepada Edith untuk menjadi komandan sementara selama dia bertugas selama 2 minggu. Tapi Edith merasa tertekan, lah kan dia baru aja jadi wakil komandan. Aku gak bisa mengabaikan hal itu. Aku gak bisa mengatakan bahwa aku gak gugup sama sekali. Tapi tekanan yang cukup akan meningkatkan efisiensi. Jadi aku hanya harus menikmati keadaan. Episode 5. Mengapa dia meninggalkan kekuasaannya? Mengapa dia menyerah untuk meninggalkan kekuasaannya? 모두 이른 아침부터 모여줘서 고마워요. 회의 안건은 사전에 말씀드린 대로 업무 재분장 안내입니다. Makasih sudah datang sepagi ini. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, pertemuan ini untuk membagi-bagikan tugas. Oke, skip. Edit membagi-bagikan tugas selama Lindsay absen. Akan tetapi anggota ksatria yang lain atau bawahannya menganggap bahwa Edit ini terlalu berlebihan, bahkan tidak menyukai cara Edit membagi-bagikan tugas. Nah, oleh karena itu ini mengingatkannya pada waktu masa lampau dia menjadi seorang putri di Tabria. Oh, mungkin ya Edith nggak terlalu disukai oleh penduduk kerajaannya juga kali ya. Kasihan. Berdiri tegak, bahu di belakang.
berdiri tegak, bahu di belakang. Aku melihat Edith berada di sisi yang lain saat aku keluar dari kantorku. Skip. Terima kasih ya sudah baik hati. Mungkin karena Edith ini benar-benar cukup cemas saat ini. Edith ini membagi-bagikan tugas, sedangkan ksatria yang lain tuh komplain tentang cara dia membagi-bagikan tugas. Aku pikir Edith mendengar itu semua. Tentu saja aku setuju dengan keputusannya, untuk keputusan dalam dia membagi-bagikan tugas maksudnya. Kemudian dia bertambah cemas ketika membaca surat dari Hazel apalagi ini negara kah? Entahlah. Aku mungkin sedikit berisik, tetapi bisakah Anda mengecek Edith apakah dia baik-baik saja? Sebagai teman aku akan menghiburnya. Sebagai teman. 친구요? 두 분 꽤 친하셨군요. 그럼 더 편하게 부탁드리겠습니다. Sebagai teman, kalian berdua pasti sangat dekat. Terima kasih banyak ya. Si Xavier menyiapkan special service buat si Edith yang sedang merasa down saat ini. Dia memijat bahu dan kakinya Edith dan bahkan menyiapkan snack untuknya. Setelah special service ini, Edith mulai menyadari bagaimana perasaan dia kepada Xavier. Modus. Episode 7, pekerjaan itu berat. 저 설마 구원자님을? Jangan-jangan apakah sebenarnya aku jatuh cinta kepada Skip. Oh iya, kenapa kamu datang sepagi ini? Aku menjelaskan bahwa aku menyiapkan sarapan untuknya. Sarapan? Gak heran. Sesuatu berbau enak sekali. Dan bahkan kamu membiarkan jendela terbuka, membersihkannya dan menyetrika pakaianku. Kenapa kamu baik sekali? Aku nggak berat untuk menerima semua ini. Aku cuma ingin menjagamu kok, karena alasan tertentu. 그런 말로 그냥 넘어가실 생각인 건가요? Hanya berusaha bekerja melalui kata-kata. Begitu? 정말 의문스러운 이유군요. Alasan yang aneh. Oke, skip. Khawatir kepada Edith, Xavier mau menyiapkan sarapan untuknya. Dia bahkan menuntun dia untuk kembali bekerja. Dan mereka berakhir mendengarkan apa yang anggota kesatria mereka bicarakan. Nah, ini nggak tahu ini para kesatria Black Hawk ini ngerasani apa sama Edith.
Itu hasil. Aku menerima pesan bahwa dia hadir di negara Solre. Mungkin ada kaitannya dengan pernikahan kita. Cepat bersembunyi. Loh, kenapa? Dia mungkin akan berbuat sesuatu padamu. Episode 10, Only Through Me. Hanya melaluiku. 그럼 들어가 볼게요. Nah, aku akan masuk. Setelah menyapaku dengan sopan, Edith kembali ke ruangan Black Hawk. Aku merasa khawatir, jadi aku tidak bisa meninggalkan dia. Episode True Ending, hanya melalui aku. 부단장님을 못 믿는 건 아니지만 이게 맞는 방향인지는 모르겠어. Bukannya aku gak percaya sih, tapi aku ragu aja dengan keputusannya. 아직 13일이나 남았다니. 단장님, 빨리 와주세요. Aku gak percaya masih 13 hari lagi. Ayolah, kembalilah komandan. Buset, ditinggal 2 minggu. Ternyata baru 1 hari si Edith bagi-bagi tugas aja sudah dikomplain sama anggota Black Hawk. Ya Allah, kasihan banget nih si Edith. Baru 1 hari kerja sudah diginiin. 다들 이제 하루에 놓고 그러는 거야? 다들 왜 이렇게 나약해진? Oh, kenapa semua orang komplain hanya karena 1 hari? Mengapa semua orang di sini lemah? 부단장님 오셨군요. Oh, wakil komandan, kau kesini. 여러분의 고충은 잘 들었어요. Aku mendengarkan semua masalah dengan sangat jelas. 정식으로 건의사항을 받아 업무 스케줄을 조정하도록 하겠어요. Aku akan dengan senang hati menerima saran dan akan mereschedule tugasnya. 부단장님. Wakil komandan. 하지만 그 전에 Tapi sebelum itu, 제 업무 분배와 관련해서 여러분께 말씀드리고 싶은 게 있어요. ada sesuatu yang harus aku bilang dengan cara kerja aku. 사실 단장님이 자리를 비우신다고 했을 때 저도 여러분처럼 막막했어요. Ketika komandan pertama kali memberikan aku tugas seperti ini, maksudnya ketika komandan memberi aku kabar bahwa dia akan pergi meninggalkan kita selama 2 minggu ini, aku seperti kalian semua, aku merasa tidak berguna atau nggak punya harapan sama sekali. 단장님이 없는 검은매 기사단을 상상하지 않았으니까요. Aku bahkan nggak bisa menggambarkan order Black Hawk ini tanpa komandan Lindsay. 그런데 문득 그런 생각이 들더군요. Tapi sesuatu terjadi padaku. 단장님이 부재하신다는 이유로 기사단이 어수선해진다면 Kalau segalanya ricuh hanya karena komandan kita absen, 검은매 기사단은 치명적인 약점을 가진 게 아닐까. itu berarti bahwa Black Hawk ini adalah benar-benar cacat. 단장님은 솔레이를 대표하는 전력 중 한 분이시죠. 에덴 연합작전이 아니더라도 출전하실 일은 늘 있을 거예요. Komandan ini memiliki peran penting di negara kita, Solre. Nggak cuma Operation Eden Alliance, tapi ada hal-hal yang lain yang akan memungkinkan dia untuk absen lagi. 부단장인 저로서는 단장님이 부재하실 때를 대비해둘 필요가 있어 보였어요. Sebagai wakil komandan,
Aku merasa bahwa aku harus mempunyai rencana cadangan ketika komandan tidak di sini. 그래서 단장님이 혼자 맡으셨던 일들을 되도록 모두에게 똑같이 배분하고자 했어요. Oleh karena itu, aku ingin membagi tugas dengan seimbang tugas yang selama ini dia emban. 어떤 상황이 되어도 솔레이와 여왕님을 지킬 수 있는 그런 기사단이었으면 하는 마음으로요. Aku ingin Black Hawk ini bisa melindungi negara Solrey dan melindungi ratu kita Yuria dalam segala situasi dan kondisi. 여러분이 이런 제 마음을 알아주셨으면 좋겠군요. Kalian bisa paham alasanku. 그럼 지금부터 업무 분배에 관련된 건의사항을 받겠어요. 건의사항이 있으시면 Kalau gitu, mulai sekarang aku akan menerima saran apapun dari kalian. Saran apapun bagaimana tugasnya harus dibagi. Kalau ada saran silakan ngomong. 저는 없습니다. 정말로 없어요. Aku nggak punya saran kok. Aku benar-benar nggak punya. Tadi 부단장님의 뜻도 모르고 앓는 소리만 했습니다. 정말 죄송합니다. aku bahkan nggak ngerti tujuanmu yang sebenarnya. Aduh, dan aku yang nyalakan cuma komplain. Maafkan aku. 부단장님도 부담스럽고 힘드신 상황이었는데 저희는 그것도 모르고 바로 업무 시작하러 가겠습니다. Pasti ini menjadi situasi yang berat bagimu. Dan kita nggak tahu sama sekali, nggak kepikiran sama sekali. Baiklah, aku akan segera kembali bekerja. 부단장님은 권위로 명령하지 않고 이해를 구하며 설득하시는구나. Dia tidak hanya menggunakan kekuasaannya untuk memimpin kita, dia mencoba untuk membuat kita mengerti dan mencoba membujuk kita semua. 자신의 마음까지 솔직히 말씀해 주시다니. 단장님이 부단장님에게 대행을 맡긴 이유가 이것일까? Dia benar-benar secara jujur mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin inilah kenapa si Komandan Lindsay menunjuknya sebagai pengganti. 상상 이상으로 잘해주고 있군. Dia bekerja lebih baik dari yang aku perkirakan. 제가 온 줄도 모르고 집중하시던데 구원자님도 이디스가 신경 쓰이셨군요. Kamu kayaknya fokus banget deh. Sampai-sampai kamu tidak menyadari bahwa aku di sini. Kamu juga khawatir sama Eddie. 저는 연합작전 준비에 문제가 생겨서 잠깐 다시 돌아왔어요. Ya, ada masalah di operation prep-nya. Jadi aku kesini cuma buat mampir. 덕분에 재미있는 구경도 했네요. Dan kebetulan ada kejadian yang menarik ketika aku berada di sini. 앞으로 업무 분배랑 인원 관리는 이디스에게 계속 맡겨도 되겠어. Kelihatannya aku benar-benar bisa mengenalkan Edith untuk membagi tugas dan mengatur anggota Black Hawk yang lain. 제가 온 건 이디스에게는 비밀이에요. Oh, jangan kasih tahu Edith kalau aku di sini. 구원자님, 저 없을 때 집안일을 다 해두신 거예요? Oh, Xavier, apakah kamu mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga ketika aku pergi? 오늘은 따로 부탁하지 않았잖아요. 게다가 또 문은 어떻게 열고 오신 거람? Tapi kan aku tidak meminta bantuanmu hari ini. Loh, kok kamu bisa masuk gimana? 빨리 집안일을 배워야겠군요. 언제까지 구원자님께 맡길 수도 없고. Aduh, aku harus benar-benar belajar untuk mengurus pekerjaan rumah. Aku nggak bisa memintamu untuk mengerjakan semua itu terus-menerus. Aku bisa kok mengerjakan semua itu untukmu terus-menerus, iya kan? Kamu fokus saja dengan apa yang kamu
굳이 방주에서 여기까지 왔다 갔다 하실 순 없잖아요. 제가 구원자님을 부려먹는다는 소문이 퍼지겠어요. Aku nggak bisa membuatmu mundar-mandir dari ke sini. Nanti akan ada rumor aneh bahwa aku ini menyuruhmu melakukan semua pekerjaan ini. 물론 구원자님이 여기서 계속 사시거나 제가 방주로 이사하는 방법도 있겠지만 Oh, tentu saja kamu bisa tinggal di sini bersamaku, atau aku saja yang pindah ke Ark. 말이 그렇다는 거죠. 다 말도 안 되는 방법들이니까요. Aku cuma asal ngomong kok. Nggak masuk akal ya. 결혼하지 않는 한 불가능한 일들이잖아요. Kalau kita nikah mungkin, tapi kalau enggak ya nggak mungkin. Yuk kita nikah. 뭐라고 하셨어요? 결혼? Kamu bilang apa? Nikah? 정말 우습지도 않군요. Kamu ini gila. 그런 중대사를 농담처럼 내뱉으시다니. 구원자님이 그렇게 가벼운 분인 줄 몰랐네요. Kok kamu bisa-bisanya bercanda dengan hal yang seserius itu? Aku nggak tahu bahwa kamu bisa bercanda tentang sesuatu seperti itu. Ya ampun Edith, si Xavier ini serius ngajakin kamu nikah. Bukannya main-main, aduh parah. 저 이디스 교양과 긍지로 살아왔습니다. 이렇게 무리하시다면 구원자님이라도 Aku Edith, aku mempunyai budaya bahwa aku harus tinggal dengan harga diriku. Kalau kamu akan berbuat kasar padaku, aku tidak akan peduli. Sekalipun kamu seorang Xavier, aku akan mencium tangan Edith. Aduh. Hah? Aku akan mematuhi perintahmu, Tuan Putri. Aku akan kembali besok. Apa? Keesokan paginya. 야, 이것 좀 같이 들어줘. Tolong bantu aku angkat-angkat ini. 무거워. 짐이 진짜 많으시네. Ya Allah, abote. Dek iki duwe barang akeh temen. 왜 이렇게 소란스러워? Aduh, ada apa sih ini ribut-ribut? 여러분이 왜 내 집에 있나요? Loh, kalian ngapain di rumahku? 그리고 왜 제 가구랑 짐들을 옮기고 있는 거죠? Loh, kok kalian mindah-mindahin barang-barangku kenapa? 구원자님이 저희에게 부탁하셨습니다. 부단장님 이사를 도와달라고요. Xavier meminta kita untuk melakukannya. Dia meminta kita untuk membantumu pindah. 이사? 제가요? 제가 어디로 이사 가는데요? Loh, pindah? Pindah kemana? Emang aku mau dipindahin kemana? 구원자님 말씀으로는 이디스님이 방주로 가신다고. Menurut Xavier, kamu pindah ke Ark. 방주라고요? 이게 무슨 일이람? 구원자님! Ark? Ada apa ini, Xavier? Di depan rumah Edith. 구원자님, 이게 무슨 일이죠? Nah, itu kamu, Xavier. Ada apa yang terjadi? Tolong menikah denganku, Tuan Putri Edith. 지금 무슨 말씀을... Kamu ini bicara apa? Aku resmi meminangmu, Tuan Putri Edith. 정말이지. 이런다고 제가... Apakah kamu berpikir aku? 진심이신 거죠? Kamu beneran serius? Ya, dan berikan dia bunga. 진짜 너무 당황스럽고 갑작스럽지만 Iya, ini mendadak sekali, tapi 저도 구원자님을 연모했으니까요. hatiku juga
terpikat padamu, Xavier. 그런데 연애도 생략할 줄은 몰랐어요. 이렇게 기혼정령이 되다니. Tapi aku ndak mengira bahwa kita akan nge-skip fase kencan dan akan langsung menikah begitu aja. 제대로 책임지세요, 구원자님. Jangan biarkan aku jatuh, Xavier. 그런데 이 일을 타브리아에 전해야 하나? Haruskah aku membagi berita ini ke negara Tabria? 좀 골치 아픈 일인데. Aduh, bakal ruwet iki. 타브리아에 서신을 보내야겠네요. 국가 차원의 결혼이라니. 괜히 제가 설레는군요. Hehe, kita harus kirim letter ke negeri Tabria. Pernikahan lintas negara menarik sekali. 하긴 이디스의 결혼은 외교적인 의미도 있겠네요. Ya, mungkin pernikahan Edith akan menjadi maksud diplomatis. 근데 언제부터 구원자님이랑 이디스가 그런 분위기였지? 제3자 입장에서는 엄청 빠른 것 같은데. Loh, sejak kapan si Xavier dan Edith ini ada hubungan khusus? Kayaknya terburu-buru ya. 우리가 모르는 일들이 있지 않았을까요? Pasti mereka melalui banyak hal yang kita tidak tahu. 일단 축하를 건네러 가죠. 이렇게 뒤에서 보고만 있는 것도 이상한 것 같습니다. Nah, ayo ucapkan selamat pada mereka. Nggak baik loh kalau kita cuma berdiri dan bengong. Beberapa hari kemudian, 유리아님의 서신인가? 어디에? surat dari Yuria ya. Kita lihat. Kayaknya si Hazel ini ratu dari negara Tabria ya. Seperti Yuria ratu dari negeri Solrey, si Hazel ini kayaknya ratu dari negeri Tabria. 당장 솔레이로 갈 채비를 하도록. Aku harus pergi ke Solrey sesegera mungkin. 구원자라, 내 허가 없이 이디스를 신부로 맞이할 수는 없다. Bodoh amat tuh Xavier apa bukan? Nggak ada yang bisa menikahi Edith tanpa izin dariku. Loh, nanggung banget. 아주 느리게 걷자 헤어지기 싫잖아 너의 선택이 우린 진실된 이곳으로 데려온 거야 사람들은 누구나 구원받고 싶지만 과연 뭘 하면 좋을지는 나도 아직 잘 모르겠어 내가 할 수 있는 것들이 정답일까 진심을 전하는 게 구원이라니 너는 언제 왜 슬픈지 알고픈 마음과 넌 언제 왜 우는 건지 알
모습 그대로 아껴주는 당신을 사랑합니다. Kamu menerimaku apa adanya. Aku mencintaimu. Ya, secara keseluruhan bagus sih, tapi kok endingnya nanggung gitu ya. Kira-kira ada kelanjutannya apa enggak ya? Apakah si Hazel akan merestui hubungan Edith dan Xavier atau entahlah. Tapi sebenarnya menarik ini. Tapi sama tim Eversoul ya belum dibahas kelanjutannya. Apakah si Edith ini bakal jadi nikah sama Xavier apa enggak ya? Enggak tahu. Ya biarlah itu jadi imajinasi kalian sendiri dan imajinasi saya aja ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin episode selanjutnya kita akan membahas tentang siapa itu namanya Eileen. Kisah cinta bersama Eileen. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.